Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anti Asmi Arfian dari Prodi D3 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang software requirement untuk MQTT. Di sini sudah saya siapkan langkah-langkahnya, tetapi untuk instalasi saya skip untuk mempersingkat videonya. Nah, di sini sudah saya install. Pertama, langkah yang pertama, install VirtualBox. Sudah saya install di sini VirtualBox-nya, dan di sini saya sudah setting VirtualBox-nya dengan host only. Di sini menggunakan automatic DHCP. Di sini DHCP-nya dari rentang sekian, seperti ini settingannya. Nah, kemudian di sini langkah berikutnya install Ubuntu server. Nah, di sini sudah saya install Ubuntu servernya, sudah saya konfigurasi. Untuk pertama, saya sarankan menggunakan NAT dulu agar connect ke internet dan menginstal software MQTT yang dibutuhkan. Tetapi sudah saya install, maka dari itu saya akan menggunakan host only saja. Nah, dan di sini saya start dulu Ubuntu-nya. Pada Ubuntu saya sudah menginstal Mosquito dan juga MQTT Poker maksudnya, dan juga MQTT Client. Untuk langkah-langkah instalasinya dapat dilihat di sini. Pertama kita update dulu softwarenya agar versinya update terbaru, kemudian install Mosquito-nya. Kemudian untuk mengeceknya menggunakan perintah ini. Jika sudah menginstal maka akan listen pada Mosquito. Kemudian di sini install MQTT client-nya. Nah, di sini sudah login dulu di sini, usernya, kemudian passwordnya. Nah, untuk mengecek IP dapat mengetikkan IP address show, akan keluar di sini. Saya IP-nya sekian 192.168.801.7/24. Nah, di sini langkah berikutnya harusnya install dulu MQTT-nya, tapi sudah saya install. Maka dari itu setelah install MQTT, mengecek dulu apakah sudah aktif MQTT servernya, MQTT brokernya. Nah, jika di sini sudah ada listen Mosquito maka sudah berhasil instalasinya. Kemudian install MQTT client. Tujuannya agar VirtualBox ini dapat subscribe dan juga publish. Nah, sesudah itu kita akan mencobanya menggunakan software MQTT Explorer. Untuk softwarenya dapat di-download menggunakan link ini yang nanti saya masukkan dalam kolom deskripsi. Menggunakan MQTT Explorer, Anda bisa subscribe dan juga publish pada MQTT Broker. Nah, di sini sudah saya buat di sini. MQTT 192.168.8.107. Ini untuk nama saja. Nah, kemudian di sini saya masukkan IP dari Ubuntu-nya. IP-nya sekian. Nah, tanpa username dan password karena tidak disetting username dan password-nya. Setelah Ubuntu-nya booting langsung saja dikonekkan. Nah, jika muncul seperti ini berarti sudah connect. Berikut tampilan ketika sudah connect. Di sini pada Ubuntu saya sudah subscribe dengan topik ruang tamu. Untuk perintahnya seperti ini. Subscribe Mosquito sub topik test. Di sini topiknya ruang tamu. Nah, kemudian di sini kita kirim data raw 90, langsung saja publish. Nah, maka akan tampil di sini. Nah, untuk topik dapat dispesifikan ya. Jadi bisa di sini misal ruang tamu suhu. Nah, di sini juga topiknya ruang tamu /suhu. Nanti kita kirim lagi datanya 12 misal. Nah, masuk. Kemudian di sini publish. Untuk publish perintahnya seperti ini. Mosquito publish. M ini message, pesan dari Mosquito
web client. Kemudian dengan topik ini tes. Nah, untuk mengakhirinya dapat dengan Ctrl C. Di sini message-nya misal ya message. Nah, di sini message-nya nanti yang dikirimkan. Kemudian di sini topiknya. Misal di sini topiknya IoT/suhu. Kita dapat publish di sini IoT/suhu. Maaf, di sini harusnya subscribe. Kita nggak usah disetting di sini, langsung saja kita. Nah, keluar di sini IoT suhu. Sini pesannya. Karena sudah terhubung, selanjutnya menginstal Node.js. Setelah menginstal Node.js, Anda dapat menginstal Node-RED. Untuk alamat downloadnya dapat dilihat di kolom deskripsi. Kemudian jika sudah, nah ini installnya di Windows ya. Node.js install dulu, kemudian untuk mengecek versi kita dapat menggunakan perintah node version. Nah, jika seperti ini berarti sudah terinstall Node.js. Kemudian instalasi Node-RED. Untuk instalasinya seperti ini perintahnya, akan saya tulis di kolom deskripsi. Karena sudah saya install, langsung saja kita jalankan dengan perintah Node-RED. Nah, setelah itu akan keluar perintahnya. Oke, jika sudah dieksekusi maka akan aktif. Dan di sini di web dapat kita kunjungi, dapat kita ketik alamatnya 127.0.1 dengan port yang sudah tertulis di sini. Begini 1880. Tapi Anda juga dapat mengaksesnya lewat IP pada host kita. Di sini IP-nya sekian. Dapat kita ketikkan 192.168.0.95 dengan port yang sama. Akan masuk sama saja. Jadi dapat diakses dengan IP rollback dan juga IP hostnya bebas, terserah. Di sini sudah saya buat subscribe dan juga publishernya. Di sini pada publish pertama harus masukkan dulu inject. Setelah itu atur pada inject. Di sini topiknya IoT/pesan dengan payloadnya di sini payloadnya number. Nah, intervalnya di sini saya repeat interval 1 detik ya kan. Kemudian yang dikirimkan angkanya random. Jika baru menginstal tidak ada randomnya ya, jadi harus menginstal dulu di sini titik 3 manage palette. Saya sudah menginstalnya, di sini ada randomnya dan juga dashboard untuk nanti menampilkan datanya. Nah, dan di sini ada MQTT out, dapat diambil di sini MQTT out. Kemudian di sini pada subscribe, di sini publish ya, di sini subscribe-nya di sini MQTT in masukkan, kemudian di sini masukkan juga payloadnya, kemudian di sini dashboardnya masukkan. Nah, setelah itu pada randomnya kita masukkan angka 1 sampai 100. Pada MQTT out di sini atur servernya, topiknya IoT pesan, hostnya 2. Di sini atur pada IP Ubuntu-nya, IP MQTT broker-nya tanpa username password, langsung connect. Kemudian pada subscribe-nya sama, atur juga topiknya juga sama, dan juga pada payload-nya di sini kita centang debug supaya bisa tampilkan di sebelah kanan layar nantinya.
Kemudian di sini saya masukkan dashboard, line chart, donut. Di sini kan ada grafiknya. Pada ruang utama saya masukkan grafik donut. Kemudian ada gudang, ada grafik bar, bar chart, kompas. Pada garansi di sini ada grafik tipe donut dan juga line chart. Di sini line chart kan. Di sini ada juga donat. Di sini juga ada tipe gog. Juga di sini donat, di sini gog, di sini bar chart, di sini kompas. Setelah itu semua selesai, kita deploy dulu. Nah, akan sukses. Setelah itu dapat kita lihat datanya di sini sudah terkirim. Karena tadi di repeat terus ngirim data kan, terus kirim, dapat kita lihat datanya pada /UI. Nah, di sini tampil, di sini ruang utama ada grafik donut. Kemudian pada gudang, di sini ada grafik bar dan juga sini ada kompas. Pada garasi di sini ada grafik donut dan juga line chart. Kurang lebih sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.